Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung menggelar kegiatan diseminasi layanan partai politik dalam rangka memfasilitasi ruang diskusi mengenai proses administrasi pendaftaran partai politik khususnya di Provinsi Lampung. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 11 Agustus 2022 ini dipusatkan di Hotel Bukit Randu, Bandar Lampung. PLH Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Lampung, Is.Edi Eko Putranto SH.MM menyampaikan bila kegiatan ini diikuti oleh pengurus dan utusan partai politik, di mana kegiatan diseminasi layanan partai politik sebagai upaya untuk memperkuat peran dan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi di Indonesia, serta memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan partai politik guna mengikuti tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Tentunya sebagai dasar hukum yang melatar belakangi kegiatan di pagi hari ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8 serta tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189. Menjadikan dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai atau lembaga negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1 tambahan Lembaran Negara Nomor 6177. Ketiga yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta perubahan kepengurusan partai politik atau Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1642. Sebagai dasar hukum yang keempat yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung nomor W.57-57.AH.01.01 tahun 2022 tentang diseminasi layanan partai politik tahun anggaran 2022. Sebagai dasar hukum yang kelima yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Program Direktorat Jenderal Administrasi Umum Nomor SP DIPA strip 013.0388822 tanggal 17 November 2021. Sebagai maksud dan tujuan kegiatan yaitu maksud dari kegiatan diseminasi ini adalah memfasilitasi sarana diskusi mengenai permasalahan diseminasi layanan partai politik di Provinsi Lampung. Sedangkan tujuan dilaksanakan diseminasi ini adalah untuk memberikan solusi mengenai permasalahan layanan partai politik di Provinsi Lampung serta peningkatan kualitas layanan di bidang layanan partai politik oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Hadir sekaligus membuka langsung kegiatan diseminasi layanan partai politik Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Edi Kurniadi BCIP SH.MH, dan didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian selaku PLH Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Is.Edi Eko Putranto, PLH Kepala Bidang Pelayanan Hukum Hidayatullah Islami, Kepala Bidang Pelayanan Tahan Kesehatan Rehabilitas Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan Yuniarto, dan Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual Adil Negara. Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Lampung Edi Kurniadi BCIPSH.MH mengatakan dalam rangka mensukseskan pemilu di tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Lampung mempersiapkan sistem politik demokrasi pada pemilu yang akan datang, di mana pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan demokrasi di suatu negara. Diseminasi layanan partai politik di wilayah Provinsi Lampung.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat itu merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat, berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita sedang mempersiapkan pemilu yang akan digelar pada tahun 2024. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam menegakkan demokrasi di suatu negara, sebab legitimasi kekuasaan pemerintah harus diperoleh melalui pemilihan umum. Jika disimak dari perspektif aturan atau regulasi, maka peranan partai politik selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, namun juga untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Mengingat begitu pentingnya peran partai politik sebagai peserta pemilu, maka partai politik harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kepesertaannya dalam pemilu, dimulai dari pengesahan badan hukumnya, pembinaannya, sampai dengan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, pada hari ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung mengadakan kegiatan diseminasi mengenai layanan partai politik sebagai upaya untuk memperkuat peran dan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi di Indonesia, serta memberikan pemahaman mengenai hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan partai politik guna mengikuti pemilu tahun 2024 dalam rangka mensukseskan pemilu tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi layanan partai politik di wilayah Provinsi Lampung tahun 2022 saya nyatakan secara resmi dibuka. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Edi menambahkan jika legitimasi kekuasaan pemerintah harus diperoleh melalui pemilu, jika disimak dari perspektif aturan atau regulasi, maka peranan partai politik selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, namun juga untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu juga melalui diseminasi layanan partai politik ini memberikan pemahaman terkait pengesahan badan hukum partai politik, pembinaannya sampai dengan persyarat-syaratan yang diperlakukan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Jadi kita kegiatan hari ini adalah rangka diseminasi partai politik dalam mempersiapkan untuk pemilu tahun 2024 nanti. Dan hadir di sini dari KPU, dari semua partai politik ada semua, dan juga termasuk kader-kader ini ada dari akademisi juga hadir. Ini semua untuk memberikan kita sebagai bukti tanggung jawab bahwa Kumham memang peduli terhadap kegiatan nanti pelaksanaan pemilu yang akan datang. Pak, kegiatan dari kegiatan hari ini seperti apa yang diharapkan oleh kalian? Kita mengharapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti partai politik bisa mendaftarkan untuk peserta pemilu tahun 2024 nanti sesuai dengan persyaratan-persyaratannya. Pak,
untuk tujuan diadakannya kegiatan ini lebih untuk lebih apa sih Pak gitu Pak untuk yang untuk mensosialisasikan juga bagaimana sih pentingnya peran partai politik di masyarakat kita. Agar bisa diterapkan nanti di 2000. Iya, dari 2024 nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa lebih dewasa lagi. Sebagai narasumber secara virtual, Koordinator Subdit Partai Politik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jasdirin, dalam pemaparannya, Jasdirin menyampaikan tentang dasar-dasar hukum layanan partai politik, perkembangan undang-undang yang mengatur layanan pengadministrasian badan hukum partai politik, hingga ketentuan pendirian badan hukum partai politik. Jasdirin juga menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini Ditjen AHU masih mendapatkan konsultasi dari masyarakat terkait dengan keinginan untuk ikut dalam kontestansi serta mendaftarkan partai baru. Menurutnya tidak bisa memungkiri bahwa partai politik adalah wadah yang dinamis di mana setiap masyarakat dan kelompok ingin berpartisipasi dalam partai politik. Dirinya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini oleh Kanwil Kemenkumham Lampung. Lebih jelas lagi, Jasdirin menyampaikan sejauh ini Kemenkumham melalui dengan Direktorat Tata Negara Ditjen AHU mencatat ada 75 partai politik yang terdaftar secara sah dan berbadan hukum, namun yang aktif berkegiatan jumlahnya di bawah 50% atau hanya sekitar 22 partai politik. Beberapa kondisi yang terjadi antara lain adalah partai politik tidak aktif secara administratif, telah habis masa kepengurusan sejak tahun 2020, serta belum pernah melaporkan aktivitas apapun kepada Kemenkumham sejak 5 tahun terakhir. Keinginan untuk berikut serta dalam kontestasi partai politik, tapi mereka baru akan mendirikan partai politik. Kalau bicara, mereka bertanya ke kita, bahwa itu tidak sih waktunya kita mendaftarkan sebagai badan politik dalam rangka ikut serta dalam pemilu 2024. Kalau kami secara realita, mungkin ya, kami di Direktorat Tata Negara terkait dengan penunjukan partai politik itu mempunyai waktu mengenai verifikasi. Dan di rata-rata negara partai politik yang melakukan verifikasi kami di rata-rata belum mengetahui syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh partai tersebut dalam menentukan pemilihan. Di mana untuk pemilihan partai politik sendiri harus ada kepengurusan tingkat provinsi 100%, 75% tingkat kabupaten dan 60% tingkat kecamatan. Jadi ini yang teman-teman dari partai politik baru yang masih belum sampaikan dan belum mengetahui, mereka berpikiran bahwa terkait pemilihan badan partai politik disamakan oleh pemilihan PT atau yayasan atau perkumpulan yang hanya menyampaikan kepada kami terkait dengan inventaris dan keputusan tingkat pusat. Padahal tidak demikian, bahwa terkait dengan pemilihan badan partai politik memenuhi syarat-syarat dan anggota masyarakat. Nah, di Direktorat Tata Negara dalam hal ini saya sampaikan bahwa tugas kait dengan pengesahan pemilihan badan partai politik, pengesahan perubahan anggaran perubahan partai politik dan pengesahan perubahan partai politik. Di mana yang saya sampaikan di depan, sekarang ini di tahun 2022 ini banyak partai politik yang melakukan perubahan terkait dengan keanggotaan karena mungkin menyesuaikan terkait dengan kondisi yang ada. Karena informasinya bahwa di partai-partai politik ini karena adanya dinamika dan ada beberapa mungkin teman partai politik yang telah beralih ke partai lain, kemudian telah meninggal dunia, sehingga partai politik tersebut melakukan perubahan keanggotaan. Nah, partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional, yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara rela atas dasar kesamaan bangsa dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota. Jadi partai politik di Indonesia ini merupakan didirikan secara rela dengan kesamaan bahwa nantinya ada perbedaan ya
fenomena yang ada dan dinamika yang ada di dalam partai politik sendiri, di mana partai politik pastinya akan melakukan musyawarah dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di partai. Nah, tadi saya sebutkan bahwa partai politik didirikan dan dibentuk paling sedikit 30 orang warga negara setelah usia 20 tahun. Partai politik tidak akan paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan notaris. Pendiri dan pengurus partai politik dilarang sebagai anggota partai politik lain, dan perlu sampaikan bahwa untuk saat ini ada beberapa partai politik partai yang organisasi dan dinamis. Jadi kadang-kadang kalau seperti kan ada teman-teman yang tadinya dari partai A, partai B, partai C, dan kemudian dari partai politik juga menahan 30% perempuan, dan kemudian partai politik harus membuat anggaran dasar, anggaran pengurusan partai politik dalam demokrasi. Nah, memang perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya ada notaris yang hadir ya terkait dengan pendirian atau pembuatan akte notaris terkait dengan partai politik berbeda dengan akte notaris akan disampaikan manakala masyarakat akan diberikan bagian pusat batas yayasan perkumpulan. Karena ada beberapa notaris yang datang tahun dalam demokrasi pendirian politik belum mengetahui terkait dengan apa yang harus ada dalam notaris tersebut. Kadang-kadang mereka menyampaikan dan bisa sampai di depan bahwa pendirian dari partai politik disamakan dengan pendirian biasa. Nah, dokumen persyaratan juga harus disampaikan pada kami itu surat permohonan terkait apa yang disampaikan terkait permohonan pendidikan itu yang kedua saya harus tentang kemudian dan sampai 10 nanti kalau untuk terkait persyaratan bisa pada panitia karena waktu terbatas dan itu tidak kemudian kita sudah ternyata yang ada di kota lain juga bahwa kita yang legalisir dalam hal legalisir yang mereka adalah notaris yang keempat terdaftar daripada Persatuan Bangsa dan Politik Provinsi 5 dan terdaftar dari kantor wilayah kemudian dan provinsi dan kelurahan dan wakil. Kalau kita ada 7 syarat dan kita harus ada syarat, yang ada 4 syarat terkait dengan. Nah, dalam rangka peran wilayah, jadi kami yang akses dari JPAU yang mempunyai itu terkait dengan melahirkan pada partai politik mengikut tentang ketentuan antar wilayah sebagai dampak dari pembangunan dalam daerah dalam rangka peran serta terkait dengan partai politik yaitu karena terdaftar sebagai salah satu tadi pendirian dari partai politik yang mungkin terkait dengan syaratnya teman-teman masyarakat bisa menanyakan pada teman-teman di kantor wilayah karena agak susah sebenarnya, tapi memang harus ada kemauan dari partai politik untuk menyampaikan syarat-syarat ini. Nah, terkait dengan pendidikan sendiri itu kami di negara mempunyai tugas terkait dengan verifikasi dan verifikasi tersebut dilakukan manakala dokumen dan setelah verifikasi selesai menteri mengeluarkan SK terkait dengan politik dan kami punya 2 bulan kita
SK sudah selesai, yaitu mengumumkan dalam urusan negara Indonesia. Nah, yang saya katakan di depan juga tadi sebagai dasar hukum bahwa mempunyai dasar hukum terkait dengan pendirian dan partai politik, baik pendirian perubahan, yaitu PP 28/2019 tentang dasar republik terkait dengan pendirian dan perubahan dan partai politik. Ada PNBP istilahnya, pemenangan negara bukan pajak, di mana pendirian sendiri ya untuk perubahan pengurusan 5 juta rupiah, untuk perubahan ADART 5 juta, untuk pemberian salinan desain baru yang hilang atau rusak 5 juta, pemberian salinan untuk perubahan kendaraan 5 juta, pemberian salinan kebutuhan 5 juta, dan pencatatan yang data terkait pajak dan untuk pencarian data ini kita belum terlalu detail ya, karena memang untuk fasilitasi partai politik kita masih menjalin dan ke depan kami di Kementerian dan Agama itu negara akan melakukan integrasi terkait dengan urusan partai politik dengan KPU, karena KPU kita sudah dengan KPU pusat, dan kedepannya kita akan melakukan integrasi di mana kalau kita melihat bahwa terkait dengan urusan teman-teman di KPU akan berhasil terkait dengan pengurusan, karena terkait dengan urusan KPU sampai tingkat kecamatan aplikasinya. Jadi memang kami sendiri terkait dengan keputusan itu juga sama, ada tidak kecamatan, tapi memang tidak aktif. Jadi manakala partai politik pertama menuliskan yang menyampaikan penulisan, tapi karena ada dinamika sehingga partai politik itu terjadi perubahan di daerah, dan ini tidak disampaikan di kami. Sehingga sesuai dengan pimpinan, maka kami ke depan akan melakukan integrasi dengan teman-teman KPU agar terkait dengan pencarian data partai politik bisa terselenggara dengan baik. Nah, nanti saya sampaikan bahwa organisasi partai politik organisasi yang secara sukarela dan mempunyai persamaan keinginan, persamaan kehendak. Manakala ada perubahan dari salah satu anggota, maka kadang-kadang ada permasalahan di sana. Ada permasalahan di partai politik sendiri, yaitu saya terkenal di mana dalam badan partai politik sendiri sering terjadi atau sering tidak mempunyai nama partai politik, sehingga manakala ada perselisihan, sehingga partai politik agak tidak bisa menyelesaikan permasalahan, karena memang sudah menjual bahwa mekanisme permasalahan manakala ada perselisihan itu mekanisme adalah partai politik yang melakukan penyelesaian. Sementara sebagai pemateri yang hadir secara langsung Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Erwan Bustami dan juga Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Herizal Kurniawan. Dalam pemaparannya, Erwan Bustami menjelaskan terkait dengan persyaratan partai politik untuk menjadi peserta dalam pemilihan umum hingga aplikasi data pemilihan umum milik KPU untuk melindungi hak pilih dari masyarakat. Berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi layanan partai politik yang dilaksanakan oleh Kanwil Dekumham Provinsi Lampung. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan materi terkait persyaratan partai politik dalam penyelesaian pemilu 2024, dan pada forum ini perlu juga saya sampaikan terkait dengan tema serupa ini sudah kami sosialisasikan terutama dengan partai politik calon peserta pemilu di Provinsi Lampung. Saya mohon izin dengan para senior, bukan menggurui, kita banyak senior, saya di Bang Reja. Sudah itu dari
sebelah sana ada senior saya mantan anggota KPU Provinsi Lampung dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama tentunya partai politik untuk menjadi peserta pemilu ada satu hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang terbaru adalah Putusan MK Nomor 55 Tahun 2020 dan Peraturan KPU Nomor 3 tentang tahapan dan jadwal serta Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 55, kita klaster bahwa ada 4 partai politik ya secara klaster. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memiliki kursi di DPR RI atau melampaui ambang batas minimal parlemen threshold 4%. Jadi ada 9 partai politik. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memiliki kursi di DPRD kabupaten atau provinsi. Dan yang ketiga adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota. Dan yang keempat adalah partai politik yang baru yang memiliki badan hukum yang sekarang sedang mempersiapkan untuk mendaftarkan atau sudah mendaftar menjadi peserta pemilu tahun 2024 di KPU. Nah, dari 4 klaster partai politik ini, kita KPU Republik Indonesia tentunya akan menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu. 9 partai politik 2019 yang parlemen threshold itu melalui hasil verifikasi administrasi saja yang akan dilaksanakan oleh KPU RI dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 14 Oktober ya. Dan partai politik yang kriteria 2, 3, dan 4 tadi itu adalah partai politik yang akan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap partai politiknya oleh KPU di semua tingkatan. Ada beberapa persyaratan partai politik tadi sudah disinggung oleh Pak Jasmiri. Pertama, dia harus berstatus badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami hanya melihat badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, lalu memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, di provinsi ya 100%, lalu memiliki kepengurusan minimal 75% di wilayah kabupaten kota, di wilayah provinsi, lalu memiliki kepengurusan minimal 50% jumlah kecamatan di wilayah kabupaten kota, lalu menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, 30% di tingkat provinsi, kabupaten kota dengan diperhatikan keterwakilan 30%-nya. Dan yang keempat, memiliki keterwakilan keanggotaan minimal sekurang-kurangnya 1000 per kabupaten atau 1/1000. Dan berikutnya memiliki kantor tetap ya di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten kota, lalu menyampaikan nama, lambang, tanda gambar partai politik kepada KPU dan menyerahkan nomor rekening partai politik di semua tingkatan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya, dalam rangka memenuhi keterwakilan keanggotaan minimal 1 atau 1/1000, KPU Republik Indonesia sudah memutuskan keputusan 194 ya tahun 2022, minimal keanggotaan partai politik di tingkat kabupaten kota di wilayah Provinsi Lampung itu terbanyak di Lampung Selatan, Lampung Tengah, lalu di Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung. Jadi minimal 1000 keanggotaannya nanti yang memenuhi persyaratan dalam verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Lalu yang terendah di Kabupaten Pesisir Barat 164, di Kota Metro 172. Dengan jumlah penduduk kita yang didapatkan KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil, jumlah penduduk kita ini datanya per triwulan kedua semester 2 tahun 2021 sebanyak 8.853.275 ini di wilayah Provinsi Lampung. Nah, dokumen persyaratan partai politik
Ini cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau partai politik pasti lebih paham, tidak saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke proses persiapan pendaftaran. Jadi memang dari tanggal 1 sampai tanggal 14 bulan ini KPU Republik Indonesia sudah membuka pendaftaran partai politik. Persiapannya dimulai dengan pengumuman, itu dilakukan tanggal 29 Juli yang lalu selama 3 hari, dan sejak 24 Juni KPU RI sudah membuka akses sipol kepada partai politik. Nah, akses sipol ini Bapak Ibu sekalian diberikan kepada partai politik dari 76 partai politik yang disampaikan Pak Jasdirin tadi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ada 42 partai politik yang diberikan akses sipolnya oleh KPU Republik Indonesia atas permintaan DPP partai politik masing-masing. Ini sudah disampaikan dan pastinya sudah ada partai politik yang selesai melakukan input dokumen persyaratan partai politik maupun keanggotaan. Ada juga partai politik yang masih dalam proses penginputan dokumen persyaratan maupun keanggotaan partai politik. Nah, dalam rangka pendaftaran partai politik, KPU membuka pendaftaran partai politik di tingkat pusat saja. Jadi partai politik ini tidak lagi seperti tahun 2019 di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Partai politik juga mendaftarkan dokumen dan keanggotaannya di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi terpusat di KPU RI semua. Dibuka pukul 8 pagi di jam kerja sampai dengan jam 16 sore. Di hari terakhir nanti pada hari Minggu tanggal 14 Agustus itu jam 8 pagi sampai dengan pukul 23:59. Jadi konfirmasi terakhir partai politik yang sudah mendaftar di KPU RI itu sebanyak 22 partai politik. 17 partai politik dinyatakan dokumen dan keanggotaannya lengkap persyaratan pendaftaran. 5 partai masih dalam proses perbaikan, ditunggu sampai dengan tanggal 14 Agustus. Lalu ada 10 partai politik yang sudah mengkonfirmasi kepada KPU RI akan mendaftarkan partai politiknya. Jadi hari ini 1 partai, besok ada 9 partai. Ada 10 partai lagi yang belum terkonfirmasi dari 42 partai politik yang sudah mengakses sipol. Nah, bagaimana mekanisme pendaftaran partai politik, Bapak Ibu sekalian? Ini sudah saya sampaikan tadi, tapi pasca partai politik mendaftarkan kepengurusannya, ya, mendaftarkan keanggotaannya dengan dokumen persyaratannya, partai politik akan melakukan verifikasi. Jadi verifikasi dimulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 14 Oktober terhadap dokumen persyaratan. Ini semuanya dilakukan oleh KPU RI. Lalu verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik ini semuanya dilakukan oleh KPU RI. Tapi apabila dalam proses verifikasi administrasi ini misalnya ditemukan kepengurusan ganda, keanggotaan ganda eksternal, atau misalnya ada dalam proses verifikasi administrasi ini ditemukan keanggotaan partai politik yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu seperti TNI, Polri, ASN, penyelenggara pemilu, pejabat BUMN, BMD, kepala desa, dan kejabatan lainnya dilarang oleh undang-undang, maka KPU Republik Indonesia bisa meminta kepada KPU provinsi dan kabupaten kota melakukan klarifikasi di proses verifikasi administrasi. Ini akan dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tanggal 14 Oktober partai politik yang sudah dilakukan verifikasi administrasi ini akan diumumkan resmi oleh KPU Republik Indonesia. Partai-partai mana di tanggal 15 Oktober nanti yang lulus verifikasi administrasi. Jadi 9 partai selesai di proses verifikasi administrasi, tinggal nanti penetapan sebagai peserta pemilu di tanggal 14 Desember. Tapi partai politik yang baru atau partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang tidak lolos parlemen threshold, setelah dia lulus verifikasi administrasi, maka akan dilakukan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini akan dilakukan di semua tingkatan. Jadi kalau kepengurusan kantor sekretariat di tingkat pusat akan dilakukan oleh KPU RI. Di tingkat provinsi kami akan melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan
KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, lalu melakukan verifikasi faktual terhadap keterwakilan perempuan yang memperhatikan 30% di setiap kepengurusan. Lalu di kabupaten kota selain dua hal itu juga akan melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan yang minimal 1000 atau 1/1000 dengan sampel keanggotaan yang semuanya ditentukan oleh KPU Republik Indonesia. Jadi kami cuma mendapatkan sampel yang akan disampaikan oleh KPU RI kepada KPU kabupaten kota. Lalu kami akan memverifikasi terkait dengan keberadaan kantor partai politik, mencocokkan dokumen pernyataan alamat keberadaan partai politik dengan faktual di lapangan. Ini yang akan kami lakukan nanti, yang proses pelaksanaannya dimulai di tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 11 Desember tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan verifikasi faktual dan verifikasi administrasi, tentunya kami nanti akan sangat terbuka partai politik juga akan kami beritahu sampelnya mana saja akan dilakukan verifikasi. Jadi terkait dengan verifikasi kepengurusan dan keanggotaan ini, pertama kami lakukan menghadiri kantor sekretariat terkait dengan kepengurusan dan keberadaan sekretariat. Nah, ketika nanti ada salah satu kepengurusan yang tidak bisa hadir dengan berhalangan tetap, maka bisa kami lakukan dengan teknologi komunikasi melalui video call telekonferensi dengan kepengurusan, mencocokkan dokumen kartu tanda anggota, KTP yang bersangkutan dengan yang ada di SK kepengurusan partai politik. Nah, begitu juga verifikasi terhadap keanggotaan partai politik. Jadi pertama KPU akan melakukan verifikasi faktual ke alamat rumah-rumah anggota partai politik yang menjadi sampling di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Lalu jika tidak dapat ditemukan, KPU akan meminta kepada partai politik melalui EO-nya mengumpulkan di sekretariat atau kantor kepengurusan di tingkat kabupaten kota, maka akan dilakukan verifikasi di kantor partai politik masing-masing di kabupaten kota. Dan yang ketiga, langkah yang kami lakukan ketika nanti pada saat verifikasi dikumpulkan tidak dapat hadir, bisa dilakukan melalui teknologi komunikasi atau teknologi informasi. Nah, ini 3 hal kami lakukan tetapi dengan cara berurutan. Nah, ini yang akan dilakukan oleh KPU dalam rangka melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik di luar partai politik 9 parpol yang lolos parlemen threshold pemilu 2019. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, partai-partai politik yang nanti lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ini akan ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 14 Desember 2022 untuk menjadi peserta pemilu sekaligus melakukan pengundian nomor urut dan mengumumkan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di tanggal 14 Desember tahun 2024. Ini rincian jadwalnya seperti di slide, bisa Bapak Ibu sekalian tadi sudah saya jelaskan, dan alurnya tadi sudah saya sampaikan bagaimana proses tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan akses sipol ini, KPU RI juga sudah membuat link di info pemilu.go.id. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses. Jadi kalau di sini ada mahasiswa, para akademisi, ada ASN, silahkan buka linknya di sana. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal memasukkan link. Seandainya Bapak Ibu sekalian penasaran ini masuk nggak di keanggotaan partai politik, itu ada linknya. Nah, silahkan dibuka, dimasukkan nicknya nanti dimasukkan. Kalau tidak terdaftar di partai politik maka disebutkan tidak terdaftar. Tapi kalau misalnya terdaftar, nanti akan disebutkan terdaftar sebagai partai politik. Nah, seandainya Bapak Ibu sekalian, masyarakat apalagi terutama yang dilarang menjadi anggota partai politik, terdaftar sebagai partai politik, ada juga link kita di KPU bisa juga Bapak Ibu sekalian nanti menginput dokumen pernyataan bahwa tidak benar sebagai anggota partai politik. Nanti di KPU RI akan dilakukan verifikasi oleh tim Helpdesk KPU RI. Bapak Ibu sekalian, ini aksesnya sudah kami sebarluaskan kepada publik. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima, sudah belum Bapak Ibu sekalian? Ya. Nah, ini terkait dengan akses partai politiknya. Lalu Bapak Ibu sekalian,
KPU juga ada aplikasi Lindungi Hakmu namanya. Ini perlu karena di sini ada para akademisi ya, ada pengurus partai politik, para mahasiswa dan teman-teman jurnalis dan notaris, bahwa di Provinsi Lampung daftar pemilih kita terakhir di pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang kita lakukan update setiap bulannya, per triwulan di kabupaten kota mengundang stakeholder, per semester di KPU mengundang stakeholder. Data pemilih kita di per semester 2 bulan Juni yang lalu ini sebanyak 5.873.741 tersebar di 15 kabupaten kota. Nah, di aplikasi Lindungi Hakmu Bapak Ibu sekalian, ini bisa di-download di Play Store ya. Di-download di Play Store ada aplikasi Lindungi Hak KPU. Nah, di sana Bapak Ibu sekalian ada menunya, tinggal memilih kode wilayah, misalnya kabupaten mana, Lampung Barat, tulis Lampung Barat. Lalu Bapak Ibu sekalian di sana ada kolom masukkan NIK. Silahkan masuk NIK, NIK-nya dimasukkan. Maka Bapak Ibu sekalian sudah tahu apakah Bapak Ibu sekalian sudah terdaftar atau belum pada pemilu 2019 kemarin di 7 kabupaten kota di Provinsi Lampung, atau di 8 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada kemarin sebagai data pemilih kita di data pemilih berkelanjutan. Nah, ini silahkan di-download Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui apakah keluarga kita sudah masuk atau belum menjadi pemilih. Nah, Bapak Ibu sekalian, DPB ini daftar pemilih berkelanjutan akan dilakukan terakhir di bulan September tahun ini, dan bulan Oktober DPB terakhir kita akan disandingkan dengan daftar potensial pemilih-pemilu yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI untuk menjadi DP4 kita, akan dimutakhirkan menjadi data untuk data pemilu tahun 2024 yang akan dilakukan proses pemutahirannya dari bulan Oktober sampai dengan bulan Juni tahun 2023. Nah, inilah proses-proses kita Bapak Ibu sekalian dalam rangka memastikan persyaratan partai politik yang memenuhi proses persyaratan baik melalui verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Nah, kita berharap bahwa di Provinsi Lampung pelaksanaan pemilu bisa berjalan kondusif ya, sesuai dengan harapan kita, dan kami sangat meyakini para politisi kita, para senior-senior kita pasti akan memahami proses-proses verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU terhadap partai politik di provinsi maupun di 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung. Itu saja Pak Moderator, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Herisa Kurniawan sebagai pemateri dari Badan Kesatuan Bangsa Indonesia dan Politik Provinsi Lampung menyampaikan terkait kebijakan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam memfasilitasi partai politik, yang di dalamnya menjelaskan antara lain adalah sumber keuangan partai politik, tujuan pendanaan bantuan keuangan partai politik, hingga fasilitas penerbitan surat keterangan terdaftar bagi partai politik baru dari pemerintah daerah tingkat provinsi. Yang nantinya persetujuan ini akan dijadikan dasar untuk pencantuman di UAPPAS di tahun anggaran berikutnya. Sedangkan kita ini provinsi, kita akan meminta persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dijadikan dasar atau dicantumkan di UAPPAS tahun anggaran berikutnya. Nah, ini permohonannya paling lambat disampaikan 2 bulan setelah tutup tahun anggaran berakhir ya. Berarti di sekitar bulan Februari. Nah, ini penggunaan bantuan uang parpol ini ada 2. Yang pertama diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, dan yang kedua adalah digunakan untuk operasional sekretariat parpol. Nah, ini komposisinya harus lebih besar pendidikan politiknya dibanding untuk sekretariatannya. Nah, nanti setelah itu baru parpol yang mendapat bantuan ini membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang nantinya akan diaudit oleh BPK dan disampaikan 1 bulan setelah tutup tahun anggaran. Next, itu tadi terkait dengan
bantuan parpol, mungkin parpol-parpol baru mungkin nanti ada yang mendapatkan kursi, ya, mudah-mudahan bisa juga mendapatkan bantuan keuangan. Langsung ke penerbitan SKT ini bagi partai politik baru ya. Kita juga di sini sebagaimana disampaikan tadi dari Dirjen Abu bahwa Kesbangpol ini diberikan amanah untuk menerbitkan surat keterangan terdaftar berdasarkan tingkatan kita, yaitu untuk keterangan terdaftar parpol baru di tingkat provinsi ini Kesbangpol provinsi, sedangkan untuk di tingkat kabupaten maka yang mengeluarkan adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kota masing-masing. Jadi dasar hukumnya yang pertama adalah pasal 3 junto pasal 50 Undang-Undang 11 tahun 2011. Partai politik baru dan partai politik yang sudah berbadan hukum harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan verifikasi. Yang kedua, pasal 5 ayat 4 Permenkumham nomor 34 tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran, pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta perubahan kepengurusan partai politik, yang mana salah satunya mensyaratkan adanya dokumen surat keterangan terdaftar dari pemerintah daerah tingkat provinsi. Nah, ini tindak lanjutnya oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Kami bersurat pada Gubernur nomor 210/101/40 tanggal 8 Januari tahun 2020 tentang surat keterangan terdaftar bagi partai politik yang telah melaporkan pengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota, yang mana isi surat itu pada intinya meminta agar gubernur, bupati, dan wali kota agar menugaskan kepada kepala badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menerbitkan surat keterangan partai politik kepada partai politik yang telah melaporkan keberadaannya. Nah, jadi untuk SKT ini kita berikan terhadap untuk kepentingan verifikasi oleh Kumham nanti untuk menerbitkan akunnya ya. Nah, di sini dalam surat tersebut kelengkapan yang perlu dilengkapi dalam membuat permohonan keterangan terdaftar adalah yang pertama surat permohonan ya, dibuat surat permohonan penerbitan SKT yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Nah, nanti di surat tersebut dilampirkan fotokopi SK kepengurusan yang diberikan oleh pengurus pusat ya. Usai pemaparan kegiatan diseminasi diisi dengan tanya jawab oleh peserta dan narasumber. Saya ke Bang Erwan dulu ya. Tadi daftar pemilih kita itu di Lampung ada 5.800-an ini. Nah, saya mengerti yang istilah ada tidak dikenal 13.000, itu mungkin perlu dijelaskan ke saya. Yang tidak dikenal 13.000 pemilih ini apa aja kategorinya. Kemudian ke Abang Reza dari Kesbangpol. Kalau dana bantuan parpol yang lewat Kesbang itu tujuannya untuk mengerem politik transaksional Bang ya, itu pasti jumlahnya masih belum signifikan sekarang ini yang kita terima itu. Cuman 1.200 per suara untuk partai politik tingkat DPP, DPW, dan DPD yang punya kursi di DPRD provinsi. Nah, kemudian saya juga mendengar ada rencana kawan-kawan di DPRD itu mau meningkatkan ini gitu. Jadi bisa di atas 1.200 per suara. Nah, menurut Bang Reza kira-kira peluangnya ada nggak itu? Kalau nggak kondisi keuangan provinsi Lampung hari ini, kemudian kondisi partai politik seperti sekarang gitu ya, mungkin nggak kita bisa ditingkatkan misalnya jadi 2.000 per suara gitu. Karena ini kalau ini dilakukan
itu betul-betul sangat membantu. Nah kalau dia bantuan dari pemerintah ini sangat kecil, maka partai itu akan memeras para anggota legislatifnya, Bang. Hanya itu yang bisa dilakukan partai politik untuk melakukan pendidikan politik, untuk operasional kantornya gitu, hanya dengan memeras para anggota dewannya, nggak ada cara lain. Nah bagaimana dengan yang partai yang anggota dewannya sedikit gitu, yang banyak pun juga mungkin kesulitan gitu ya. Nah ketika anggota legislatifnya diperas, mereka nanti akan cari-cari peras tempat lain tuh, kan bahaya. Nah maka solusinya pemerintah tingkatkan itu gitu. Nah peluangnya seberapa besar, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber yang pertama tadi, di situ tadi banyak terjadi permasalahan dalam partai politik, yaitu sering terjadinya gesekan antara partai politik satu dengan partai politik lainnya. Bagaimana sih cara penyelesaian jika terjadi konflik antara partai dengan partai, dan di kampus kan, di lingkungan kampus itu adalah zona netral, jadi partai politik tidak boleh masuk ke dalam kampus. Nah, bagaimana caranya mahasiswa bisa berkontribusi kepada partai politik yang ada di Indonesia? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi antar partai politik dalam menyusun gagasan untuk memberikan layanan kepada masyarakat antar partai politik itu sendiri gitu. Kalau tidak ada, apa alasannya? Apakah diatur dalam undang-undang atau dilarang di dalam ada ART? Tapi kalau ada, berikan contohnya begitu. Terima kasih. Operasional maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan politik kepada masyarakat maupun kepada kadernya. Nah di sini kita memang merencanakan untuk proses kenaikan bantuan ini dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri, Pak. Jadi di Permendagri nomor 78 tahun 2020 itu memang dimungkinkan untuk dinaikkan sesuai dengan kemampuan daerah. Nah, di sini terakhir kita akan menyusun tim yang terdiri dari APD kita, Pak. Kita akan melihat bagaimana kriteria terkait dengan belanja tadi, belanja wajib, belanja yang diamankan perundang-undangan, standar pelayanan minimal kita, dan apabila ini sudah terpenuhi semua, maka kemungkinan besar permohonan kita akan dikabulkan, Pak, oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun apabila salah satu saja dari belanja di wajib kita itu ada yang belum terpenuhi, nah ini mungkin butuh ikhtiar lagi gitu, Pak. Jadi kita rencana nanti setelah APBD tahun 2023 ini diketuk palu, maka ini kita akan jadikan dasar untuk menghitung kemampuan kita, Pak. Jadi terkait tadi belanja wajib itu berapa persen yang diamanatkan oleh undang-undang terpenuhi, terus belanja yang diamankan peraturan undang-undangan SPM itu terpenuhi. Nah ini angka-angkanya sudah kita jadikan patokan untuk kita mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri, Pak. Jadi dimungkinkan, insya Allah saya sih mengkonsepkan ini minimal memang naiknya di 2.400, artinya 100%. Karena kita juga sudah melihat dari beberapa provinsi lain sudah ada yang diberikan persetujuan untuk dinaikkan. Karena jika dibandingkan dengan bantuan pada ormas segala macam kan ini agak timpang ya, karena partai politik ini kan butuh dibantu dan memang tempat untuk menciptakan atau menggali para pemimpin baru untuk bangsa kita. Terus terkait dengan tadi dari Unmal, mungkin saya bisa bantu jawab. Ini kalau terjadi konflik antar parpol, nah ini
biasanya sengketa di parpol itu macam-macam, ada yang sengketa terkait dengan pemecatan, ada juga sengketa terkait dengan kepengurusan. Nah, kalau sengketa pemecatan ini, maka di Undang-Undang Parpol maupun turunannya itu diberikan hak untuk membela dengan mengajukan gugatan ataupun permohonan kepada Mahkamah Partai masing-masing. Nah, nanti kalau tidak puas dengan putusan Mahkamah Partainya, maka bisa diteruskan ke jalur pengadilan negeri, tinggi sampai dengan kasasi. Nah, kalau terkait dengan konflik kepengurusan, maka ini nanti Kementerian Kumham yang akan memutuskan siapa yang berhak kepengurusan mana yang diakui oleh Kumham. Nah, terkait dengan dari Mbak yang dari Umitra ya, adakah kolaborasi pelayanan masyarakat antar parpol? Nah, di sini mungkin kemarin melalui Permendagri 78 2020 kita saat pandemi COVID ini dimungkinkan untuk partai politik mempergunakan bantuan partai keuangannya itu untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID. Salah satunya memberikan APD kepada masyarakat ataupun kader-kadernya, memberi fasilitas atau bantuan seperti vaksin kepada masyarakat ataupun kadernya. Kemarin sudah ada beberapa partai menyelenggarakan vaksin bersama masyarakat. Nah, di sini inilah peran dari partai politik pada masyarakat untuk membantu program-program dari pemerintah maupun turunnya sangat signifikan. Kami belum bisa memastikan. Jadi DAK 2 dulu yang kami terima nanti di bulan Oktober itu menjadi dasar. Nah, kalau misalnya penduduknya di kabupaten tersebut jumlahnya berkurang, DAK 2-nya tidak memenuhi rumus-rumus, misalnya 20 kursi di DPR itu 100.000 pemilih misalnya. Nah, ini maka nanti akan ditetapkan pada saat penetapan jumlah kursi dan penataan daerah pemilihan. Jadi bukan sekarang. Kalau sekarang ini kan baru publik aja yang menginformasikan, karena kami belum mendapatkan data terakhir. Tapi administrasi kependudukan kita semakin baik, jadi trennya memang menurun, pemilih kita memang menurun. Jadi seperti itu Bang Firman. Jadi ada penduduk yang memang pindah domisili dan tidak lagi terdata di Dukcapil Kabupaten Kota, sehingga tidak dikenal kita cukup signifikan jumlahnya. Yang kedua, terkait dengan konflik partai politik ya, tadi sudah disampaikan Mas Eliza ya, secara internal memang ada mahkamah partai politik ya, tapi dalam proses penyelenggaraan pemilu, peserta pemilu tidak menutup kemungkinan sengketa administrasi itu baik kepada sesama peserta pemilu maupun peserta pemilu kepada KPU. Ada jalurnya, ada mekanismenya. Jadi sengketa pemilu administrasi ya, ini bisa disampaikan kepada Bawaslu. Jadi ada jalurnya, alurnya. Jadi Bawaslu nanti akan melakukan sengketa. Baik. Dari kegiatan diseminasi layanan partai politik yang digelar Kemenkumham Lampung, para peserta tampak antusias dan juga memberikan apresiasi jawaban narasumber yang menutup kegiatan diseminasi. Jevi Ardi, David Sihotang melaporkan.